Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Thoiba, NPM 1917051023 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekuivalensi PDA dan CFG. Ketiga kelas bahasa berikut adalah kelas-kelas yang sama. Yang pertama itu ada CFL, yaitu bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Yang kedua, ada bahasa yang diterima dengan final state oleh suatu PDA. Dan yang ketiga, ada bahasa yang diterima dengan empty stack oleh suatu PDA. Ini ada gambaran untuk mempermudah dalam kelas bahasa yang sama. Jadi ini ada yang grammar, PDA by stack, empty stack, kemudian ada PDA by final state. Kita lanjut dari grammar ke PDA. Misalkan G sama dengan V, T, Q, S adalah sebuah CFG. Buat PDA P yang menerima L, G dengan empty stack sebagai berikut. P, elemennya ada Q, T, V, gabungan T, kemudian simbol state-nya Q dan S. Di mana fungsi transisi ini didefinisikan oleh satu untuk setiap variabel A. Kemudian state Q epsilon A itu adalah Q beta atau A menghasilkan beta. Adalah sebuah produksi dari G dari sini. Satu untuk setiap elemen terminal A dan state Q A itu adalah Q epsilon. Teoremanya, jika PDAP dikonstruksi dari CFGG dengan konstruksi di atas, maka NP itu sama dengan LG. Contohnya, konversikan CFG berikut ke PDA. Misalkan I itu menghasilkan A atau B, IA, IB, I0, I1. Kemudian yang kedua untuk E menghasilkan I, E plus E bintang E, kemudian E. Himpunan terminal dari PDA adalah AB01, himpunan kosong yang berisikan koma, plus, dan tanda bintang. Simbol-simbol ini beserta simbol I dan E membentuk alfabet stack. Ini contoh berikutnya, fungsi transisi PDA adalah yang pertama untuk Q epsilon I. Itu Q A, Q B, Q IA, Q IB, Q I0, dan Q I1. Kemudian yang kedua itu untuk yang E, itu jadinya Q I, Q E plus E, Q E bintang E, Q E. Kemudian yang ketiga Q AA itu Q epsilon, Q BB sama dengan Q epsilon, Q 00. Terus dilanjutin ke Q epsilon, Q 11, Q epsilon itu Q yang tanda koma. Kemudian lanjut lagi Q epsilon itu plus plus, Q plus plus. Kemudian Q epsilon, Q bintang-bintang, dan Q itu epsilon, Q, epsilon. Sesuai yang di sini tadi, ya kan? Kemudian bentuk fungsi dari transisi A dan B diperoleh dari aturan 1 yang di sini. Kemudian sedangkan bentuk fungsi transisi C diperoleh dari aturan 2. Ini fungsinya. Kemudian konstruksi PDA dari CFG. Yang pertama itu misalkan G itu V seperti tanda simbol sigma, S, P adalah sebuah fungsi, adalah sebuah CFG. Dari CFG tersebut dapat dibuat PDAP yaitu Q sigma simbol berikut, kemudian simbol berikut,
Q0, Z0, F yang menerima LG dengan final state LP sama dengan LG. Konstruksi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, definisikan dulu. Definisikan Q sama dengan isinya itu Q0, Q1, Q2. Kemudian start state-nya itu Q0, kemudian final state-nya itu Q2. Jadi ini S-nya dan ini V-nya, F-nya. Kemudian untuk ini simbolnya V union sigma union Z0. Kemudian untuk dalam yang kedua, dalam keadaan awal, PDA mempush Z0 pada stop stack. Jika top stack dari simbol stack adalah suatu non-terminal, misalnya A, top stack tersebut diganti dengan bagian body dari produksi yang hitnya itu A. Misalnya A menghasilkan X, maka top stack diganti X. Jadi dia nge-push yang X ini. Jika top stack dari simbol stack adalah sebuah terminal, dan jika top stack tersebut menyamai simbol masukan berikutnya, top stack tersebut. Yang ketiga, berdasarkan aturan tersebut dapat diperoleh 4 bentuk fungsi transisi. Yang pertama, untuk Q0 epsilon Z0 itu jadinya Q1 Z0. Kemudian yang kedua, Q1 epsilon A itu Q1 X. A menghasilkan X adalah sebuah produksi dalam CFG untuk suatu non-terminal A. Kemudian Q1 AA itu Q1 epsilon untuk setiap simbol terminal. Dan yang terakhir itu Q1 epsilon Z0. Itu jadinya Q2 Z0. Kemudian deterministik PDA. Sebuah PDA P ya itu Q sigma simbol berikut, kemudian Q0, Z0, dan F adalah deterministik DPDA jika dan hanya jika ditemui kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, untuk Q, A, dan X memiliki paling banyak satu anggota untuk suatu Q dalam Q kapital, Q ini. A ada dalam suatu sigma atau A itu sama dengan epsilon, dan X dalam simbol berikut. Yang kedua, jika QAX tidak kosong untuk suatu A dalam simbol ini, simbol sigma ini, maka Q epsilon X haruslah kosong. Dan contohnya misal bahasa LWWR ini adalah sebuah CFL yang bukan merupakan DPDA, tapi bahasa LWCWR itu sama dengan WCWR, itu pangkat R ini, atau W dalam 0 tambah 1 closure. Ini perulangan itu kan. Kemudian dapat diterima oleh DPDA. DPDA yang menerima LWCWR dan kita disuruh untuk membuktikannya. Jadi untuk membuktikannya itu yang pertama itu 0, Z0, 0, Z0. 1, Z0, 1, Z0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Kemudian cara membuatnya itu yang pertama kita buat dulu 3 state. 3 state ini berisi dari Q0, Q1, dan Q2 yang merupakan startnya itu dari Q0 dan diakhiri di final state Q2. Jadi Q0 ini masukkan input ke Q1, kemudian Q1 menginputkan diri sendiri dan menginputkan ke Q2. Dimana yang ini nilainya itu 0, 0 per epsilon, 1, 1 per epsilon, dan yang ini itu C, Z0 per Z0, C 0 per 0, 1, kemudian C 1 per 1, epsilon, Z0 per Z0. Nah, ini merupakan PDA, DPDA yang menerima LWCWR. Ini gambarnya. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai ekuivalensinya. Maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.